Pertahanan Inter Milan solid lawan Manchester City, namun berantakan lawan AC Milan. Lini pertahanan Inter Milan menunjukkan ketidakkonsistenan, bikin kagum melawan Manchester City, tapi kemudian melempem begitu cepat saat bersua AC Milan dalam duel Derby della Madonnina, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini disoroti surat kabar asal Milano, Gazzetta dello Sport via FC Inter News, bahwa pertahanan Nerazzurri tampak tidak solid saat mengalami kekalahan 1-2 dari Milan di laga pekan kelima Serie A. Soliditas pertahanan Inter terlihat jelas saat melawan Manchester City pada hari Kamis lalu di matchday pertama Liga Champions musim ini. Bertandang ke Etihad Stadium, Nerazzurri mampu membatasi peluang raksasa Liga Inggris itu, yang memaksakan hasil imbang tanpa gol. Nerazzurri mempertahankan bentuk pertahanan yang kompak di Etihad, fleksibilitas formasi 3-5-2 mereka di bawah asuhan Simone Inzaghi, memungkinkan mereka untuk menutup ruang bagi The Citizens. Namun, pertahanan Inter tampak sangat berbeda dalam kekalahan kemarin dari Milan. Rossoneri tampaknya memahami bentuk pertahanan Inter dengan cepat, dan menemukan beberapa titik lemah. Salah satu media Italia memberikan penilaian yang sadis kepada gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan dalam kekalahan 1-2 Nerazzurri melawan AC Milan di laga Derby della Madonnina, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Corriere dello Sport memberi pemain asal Armenia itu rating 4,5/10, dalam penilaian pemain di pertandingan pekan kelima Serie A tersebut. Corriere menilai Mkhitaryan sebagai pemain terburuk di laga tersebut. Waktu istirahat yang didapatkan Mkhitaryan saat melawan Manchester City di Liga Champions, seharusnya bisa bermanfaat saat melawan Milan. Strategi pelatih Inter, Simone Inzaghi sudah jelas, yakni mencadangkan Mkhitaryan saat melawan City, agar ia bisa tampil maksimal di Derby Milan, pertandingan di mana ia sering menjadi penentu. Namun, penampilan pemain berusia 35 tahun itu jauh dari yang diharapkan. Mkhitaryan bahkan menjadi mata rantai terlemah di lini tengah Inter yang kewalahan, menurut Corriere. Tampil impresif di awal musim, Empoli siap permanenkan Esposito dari Inter Milan. Empoli sangat tertarik untuk mempermanenkan Sebastiano Esposito dari Inter Milan setelah menunjukkan penampilan mengesankan di awal-awal musim ini dengan status pinjaman. Sebagaimana dilansir FC Inter News, kecil kemungkinan pemain berusia 22 tahun itu akan tetap menjadi pemain Inter musim depan, lantaran Empoli sudah punya gagasan yang jelas untuk mengaktifkan opsi pembelian mereka senilai 5 juta euro. Inter meminjamkan Esposito ke Empoli pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dalam kesepakatan ini, Empoli memiliki opsi untuk mempermanenkannya seharga 5 juta euro. Di sisi lain, Inter tidak memasukkan opsi pembelian kembali dalam perjanjian mereka dengan Empoli. Oleh karena itu, jika Inter berencana untuk memboyongnya kembali, maka mereka harus menegosiasikan kesepakatan dengan klub Tuscan tersebut. Setelah pindah, Esposito langsung menunjukkan performa mengesankan di awal musim ini, mengukuhkan dirinya sebagai pemain inti reguler di Empoli. Esposito mencetak gol penting bagi tim asuhan Roberto De Aversa saat menang 2-0 atas Cagliari pada pekan lalu. Kalah di laga derby, Ventola masih yakin Inter Milan tim terkuat di Serie A. Mantan striker Nerazzurri, Nicola Ventola menilai Inter Milan masih menjadi tim terkuat di Serie A pada musim ini, meski mengalami kekalahan baru-baru ini melawan AC Milan dalam duel Derby della Madonnina. Dalam sesi wawancara dengan FIFA El Football, Ventola membahas tentang kekalahan Inter dari rival sekota mereka itu. Milan patut mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan, ujar Ventola, seperti dilansir FC Inter News. Inter mengalami kesulitan, tapi mereka bisa saja meraih keunggulan di paruh kedua babak pertama. Secara mental, Inter mungkin mengalami penurunan, namun mereka tetap menjadi tim terkuat. Ventola kemudian mengkritik keputusan pelatih Inter, Simone Inzaghi mengganti 3 gelandang kuncinya,
termasuk Hakan Calhanoglu. Di laga penting seperti itu, beberapa pemain kunci sebaiknya tidak diganti. Anda tidak dapat mengeluarkan ketiga gelandang tersebut. Dalam kondisi tertentu, terjadi pergantian pemain yang terburu-buru. Saya tidak mengharapkan digantinya Calhanoglu dan Bastoni.